Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bu NS. Pada video kita kali ini kita akan melanjutkan tentang materi termokimia. Pada bahasan kita kali ini kita akan mengkhususkan pada bahasan soal-soal tentang penentuan entalpi reaksi. Ya, jadi perubahan entalpi ini bisa ditentukan dari 4 macam ini yang akan Ibu buka. Yang pertama, secara kalorimetri. Cara kalorimetri nanti menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu adalah kalor, M massa, kemudian C itu kalor jenis, delta T itu perubahan suhu. Yang kedua, penentuan perubahan entalpi bisa dilakukan jika diketahui delta H0F atau delta H pembentukannya. Rumusnya bisa kalian lihat, delta H sama dengan delta H0F produk dikurangi per reaksi. Yang ketiga bisa dengan hukum Hess. Kalau hukum Hess ini suatu reaksi ini dapat dinyatakan sebagai penjumlahan aljabar. Ya, jadi delta H reaksi itu sama dengan delta H1 plus delta H2, delta H3 tergantung berapa tahapannya. Kemudian yang terakhir bisa ditentukan dengan energi ikatan. Delta H-nya yaitu energi ikat per reaksi dikurangi energi ikat dari produk, berkebalikan dengan delta H0F tadi ya. Soal kalorimetri ya. Yang pertama, sebanyak 11,4 gram bahan bakar tertentu, MR-nya 114, dibakar sempurna. Kalor yang dihasilkan dalam pembakaran bahan bakar tersebut dapat menaikkan 100 ml air suhu 100 ml air sebesar 5 derajat Celcius. Jika massa jenis air sebesar 1 gram per mililiter dan kalor jenis air sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapa kalor reaksi pembakaran bahan bakar tersebut? Nah, apa dulu nih yang kita tentukan? Tentunya kita menentukan Q-nya ya. Nah, untuk menentukan Q kita harus tahu M, C, dan delta T. Nah, kita tulis dulu nih yang diketahui di soal untuk menghitung Q ini. Yang pertama Ibu tulis di sini delta T-nya ya. Perubahan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Kita tulis berikutnya. Di situ diketahui massa jenis. Massa jenis ini adalah rho. Kita tulis di sini rho air itu 1 gram per mililiter. Kemudian diketahui lagi kalor jenis dari air ya, 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, dari data ini nanti kita cari massa dulu ya. Kita perlu mencari massanya dulu. Untuk mencari massa kita berangkat dari rho-nya. Rho itu kan rumusnya M per V. Maka M sama dengan rho dikalikan V. Di situ kan diketahui volumenya ya, 100 ml air. Maka massa itu rho kali V atau V kali rho sama saja. Jadi 100 ml dikalikan 1 sama dengan 100 gram. Ini massa dari air. Ya, air yang berubah suhunya karena pengaruh bahan bakar tadi. Kemudian kita cari tahu Q-nya dari data-data ini. Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan kita masukkan di situ 100 kali
4,2 dikalikan 5 sama dengan ini ketemunya 2100 Joule. Nah, yang ditanya itu berapa kalor reaksi pembakaran dari bahan bakar itu ya. Maka kita perlu tahu molnya ya, mol dari bahan bakar itu. Nah, maka konsep mol ini memang harus sudah kalian kuasai di kelas 10 ya. Di situ diketahui massa dari bahan bakar adalah 11,4 gram. MR-nya 114. Ya, tinggal kita tulis ulang dulu. Rumusnya kan mol kali AR atau MR jadi massa. Nah, maka untuk mencari mol ini rumusnya berarti massa dibagi AR atau MR-nya. Maka 11,4 dibagi 114 ketemunya 0,1 mol. Nah, delta H reaksi atau kalor reaksi, di sini delta H ya simbolnya. Ini adalah perubahan kalornya per mol. Jadi kita tulis di sini min Q per molnya. Kenapa min? Karena dia menaikkan suhu. Menaikkan suhu itu eksoterm ya, eksoterm tandanya delta H-nya min. Ini sudah kita pelajari di bahasan sebelumnya ya. Ini Ibu tulis 2100 Joule itu sama saja dengan 2,1 kilojoule. Jadi 2,1 per molnya tadi 0,1, maka ketemunya delta H atau kalor reaksi pembakaran bahan bakar ini adalah min 21 kilojoule per mol. Pembahasan soal yang kedua, ini soal penentuan delta H jika diketahui perubahan entalpi pembentukannya ya. Di situ diketahui ada reaksi 4NH3 plus 7O2 menjadi 4NO2 plus 6H2O. Delta H-nya min 4C kilojoule. Jika kalau reaksi pembentukan H2O dan NH3 berturut-turut min A kilojoule per mol dan min B kilojoule per mol, berapakah kalau reaksi pembentukan NO2? Bagaimana nih cara mengerjakan soal yang semacam ini? Kalau reaksinya sudah setara semacam di soal ini, maka nanti tinggal dimasukkan ke rumusnya aja ya. Delta H sama dengan delta H0F dari produk dikurangi delta H0F dari bereaksi. Kita lihat delta H-nya kan min 4C. Kemudian produknya itu kan ada 4NO2 sama 6H2O. Ini biar gampang Ibu nulis kayak gini dulu ya. 4NO2 ditambah 6H2O, kemudian dikurangi reaksinya itu ada 4NH3 plus 7O2
Berikutnya kita tulis yang benar ya. 4 kali delta H0F dari NO2 ditambah 6 kali min A, ya sesuai yang diketahui delta H0F untuk H2O itu min A di soal, dikurangi 4 kali min B ditambah 7 kali 0. Kenapa 0? Untuk entalpi pembentukan suatu unsur itu nilainya 0. Entalpi pembentukan itu untuk senyawa ya, jadi kalau unsur ya delta H0F nya itu 0. Berikutnya kita pindah ruas ya, min 4C, kemudian min 6A nya kita pindah jadi plus 6A, 4B nya jadi min 4B sama dengan 4 kali delta H0F NO2. Maka kita bisa tentukan delta H0F dari NO2 tadi adalah 6A dikurangi 4B dikurangi 4C dibagi 4 sama dengan 3/2A min 4/4B itu kan min B, 4/4C itu min C. Nah ini ketemunya, jadi delta H0F untuk NO2 ketemu. Untuk pembahasan soal hukum Hess ya yang ketiga ini, di sini ada soal H2O liquid berubah menjadi H2A gas plus O2 gas, delta H-nya plus 68,3 kilokalori. Kemudian reaksi yang kedua H2 gas plus O2 gas menjadi H2O gas, delta H-nya min 57,8 kilokalori. Kemudian yang ketiga H2O liquid menjadi H2O solid, delta H-nya min 1,4 kilokalori. Nah ini kalau kita perhatikan ini H2O semua tapi berbeda-beda semua delta H-nya ya. Kemudian yang ditanya berapa kalori yang diperlukan untuk mengubah es menjadi uap air. Ingat ditandai dulu, yang diminta soal ini adalah es menjadi uap air. Es ini berarti fasanya padatan ya. Kemudian kalau uap air, uap berarti fasanya gas, kita tandai di reaksinya. Nah ini adalah yang es, kemudian yang uap air yang H2O dengan fasa gas. Kita tulis reaksi yang diminta oleh soal, yaitu H2O fasanya solid menjadi H2O fasanya gas. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, kita sesuaikan antara yang diminta oleh soal dengan yang diketahui di soal. Nah, kita tulis di sini misalkan sebagai persamaan reaksi 1, 2, dan 3. Ibu mulai dari persamaan reaksi yang ketiga. Kenapa? Karena yang di sini yang diminta adalah H2O solid. H2O solid ada di persamaan ketiga. Di persamaan ketiga ini H2O solidnya ada di sebelah kanan panah, sementara yang diminta oleh soal kita perhatikan H2O-nya ada di sebelah kiri panah. Nah, maka reaksi yang ketiga ini karena kita mau menjumlahkan ya, harus dibalik, disesuaikan dengan yang diminta. H2O solid menjadi H2O liquid. Nah, reaksi yang ketiga ini kita balik sedemikian rupa sehingga harga delta H-nya yang semula min 1,4 berubah menjadi plus 1,4. Nah, langkah selanjutnya apa? Di sini diketahui H2O gas. H2O gas ini ada di reaksi yang kedua. Letaknya sama-sama di sebelah kanan panah, maka kita tinggal tulis ulang aja.
Ya, untuk reaksi yang kedua tinggal tulis ulang, karena letaknya sama antara yang diketahui dengan yang diminta oleh soal. Nah, tulis ulang. Delta-nya min 57,8. Nah, reaksi yang nomor 1 belum ditulis nih. Apakah dia harus dibalik atau ditulis ulang aja? Nah, kita perhatikan di sini H2 plus O2 di reaksi kedua itu ada di sebelah kiri. Maka kita memerlukan H2 plus O2 di sebelah kanan panah. Biar nantinya apa? Biar nantinya bisa kita coret karena kiri dan kanan sama. Maka reaksi yang nomor 1 ini kita tulis ulang aja ya, karena letaknya ini berkebalikan dengan reaksi 2 dan reaksi 3 yang sudah ditulis di atasnya. Ya, kita tulis ulang semacam ini. Langkah berikutnya yaitu menjumlahkan secara bersusun ya reaksi-reaksi yang sudah ditulis ini. Kalau ada yang sama kiri dan kanan panah dicoret semacam ini. H2 plus O2 gas ini sama ya kiri dan kanan. Kemudian kita bedakan warnanya. H2O liquid kiri dan kanan panah yang sama kita coret. Kemudian kita tulis ulang yang tersisa ya, yang belum dicoret. Jadi H2O solid berubah menjadi H2O gas. Ya, sama-sama H2O tapi yang satunya S karena bentuknya padatan solid. Kemudian yang satunya H2O gas, ini uap air. Dijumlah aja, plus 1,4 ditambah 57,8 ditambah 68,3, ketemunya 11,9 kilokalori. Berikutnya soal yang keempat, yaitu pembahasan tentang penentuan delta H jika diketahui energi ikatnya. Diketahui energi ikat untuk N2 946 kJ per mol, H2 436 kJ per mol. Jika reaksinya 2NH3 menjadi N2 plus 3H2, reaksinya sudah setara ya, membutuhkan kalor sebesar plus 92 kJ. Berapakah energi rata-rata dari NH? Tulis ulang dulu ya reaksinya. Di situ 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Kemudian kita tulis strukturnya nantinya ya, semacam ini, kalian perhatikan. Dari mana sih kita tahu strukturnya itu semacam itu? Ada yang ikatan tunggal, ada yang rangkap 3. Nah, kita mengingat kembali struktur Lewis ya dulu. Misalkan untuk membuat strukturnya N2 itu N itu golongan 5A, berarti elektron valensinya ada 5, semacam ini kalau berikatan. Kalian perhatikan, masing-masing N punya 5 titik ya.
karena dia golongan 5A. Ini Ibu bedakan titiknya, yang satu bulat-bulat, yang satunya bintang-bintang. Nah, ini ingat kalau dalam perikatan itu harus memenuhi kaidah oktet atau duplet. Ini baru punya 6 masing-masing N. Nah, karena masih baru punya 6, ini belum stabil. Ya, maka biar stabil gimana? Kita hapus 2 titik di masing-masing N untuk digunakan bersama-sama. Kita taruh di tengah. Ya, kita taruh di tengah-tengah 2N ini. Kayak yang bulat-bulat taruh bawah misalkan. Maka kalau kita tandai ini, kita akan lihat bahwasanya N yang pertama akhirnya jadi punya 8 ya, 8 titik. N yang kedua juga punya 8 ya. Ini maka ini ada 6 titik di tengah ini. 2 titik ini diwakili oleh 1 garis, maka N ini ada rangkap 3 semacam ini. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kembali ya. Oke, Ibu hapus dulu. Berikutnya kita teruskan mengerjakan soal ini. Kita perhatikan di sini ada NH3, ini adalah pereaksinya. Kemudian N2 sama 3H2 ini adalah produknya ya, produknya. Padahal ingat untuk energi ikat, maka untuk mengetahui entalpi reaksinya, delta H-nya sama dengan energi ikat dari pereaksi dikurangi energi ikat dari produk. Maka kita tulis di sini ikatan antara N dan H pada NH3 ini kan ada 3 ya, NH-nya, NH kiri dan kanan, NH ke bawah, berarti ada 3. Sementara koefisiennya ada angka 2 di situ. Maka kita tulis di sini 2 kalikan 3NH ya. Semacam ini, 2 dikalikan 3 kali ikatan NH, ini nanti akan dikurangi dengan 1 kali ikatan NN ditambah 3 kali energi ikatannya dari H dengan H. Kita substitusikan angka-angkanya.
Delta H sudah diketahui di soal ya, 92. Kita tulis ulang di sini. 92 sama dengan 6 kali energi ikat dari NH dikurangi 946 ditambah 3 kali 436. Ya, kita tulis di sini. 2254. Maka 6 kali energi ikatnya NH sama dengan 2254 tambah 92. Berarti energi ikatan NH ini 2346 dibagi 6 sama dengan 391. Jadi ketemu energi ikat untuk NH ini adalah 391 kJ per mol. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.